warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbarokah ini, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita untuk kita bisa belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari yang namanya iman ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita akan mempelajari tentang indahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengenalkan dirinya kepada kita semua. Terus-menerus Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan ayatnya kepada kita agar kita semakin kenal, agar kita semakin bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama tersebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Jamil. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil ini tidak datang di dalam Al-Qur'an, akan tetapi datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang berada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, yaitu sebesar biji sawi dari yang namanya kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan seseorang untuk masuk ke dalam surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan meskipun itu hanya sebesar biji sawi. Ketika para sahabat
mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan." Kata orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia senang untuk memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya keindahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat al-kibru, hakikat kesombongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak yang namanya al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itulah hakikat dari yang namanya kesombongan. Dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Jamil, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat jamal. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Zat yang Maha Indah, yang artinya Al-Jamil, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang Maha Indah. Adapun makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil ini disebutkan oleh para ulama. Salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil ini, beliau mengatakan, "Wa huwal jamilu 'alal haqiqati." Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah secara hakikatnya. Kaifala wa jamalu sa'iri hadhil aqwani min ba'di atharil jamili. Farabbuha aula wa ajdaru indadil irfani. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau mengatakan di dalam nuniyahnya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah secara hakikat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak maha indah, sedangkan seluruh yang ada di dalam alam semesta ini, seluruh yang ada di alam semesta ini itu adalah merupakan sebagian dari athar keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala farabbuha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, aula wa ajdar, lebih berhak dan lebih pantas indadil irfani, bagi orang-orang yang mereka memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Kemudian beliau mengatakan fajamaluhu, adapun keindahan Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Beliau mengatakan fajamaluhu bidzati wal awsafi wal af'ali wal asma'i bil burhani. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada zatnya dan ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan Allah Subhanahu wa taala ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ada. La syai'a yushbihu dzatahu wa sifatihi subhanahu an ifkidil buhtani. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara zatnya, baik itu secara sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil ini, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Dan disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah
ternyata makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, yang antum sering lihat, mungkin kalau kita melihat keindahan-keindahan alam, mungkin kita sering selfie atau mungkin kita bikin status indahnya alam dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah merupakan asar dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini begitu indah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam? Yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun keburukan pada diri Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala maupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha indah. Sampai-sampai kalau seseorang mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia difitrahkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia suka enggak dengan sesuatu yang sempurna? Pasti kita menyukai terhadap sesuatu yang sempurna, zat yang sempurna, sifat yang sempurna, nama yang sempurna. Itu sifat fitrah manusia, itu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Rasulullah mengabarkan kepada kita, ternyata Allah itu maha sempurna. Zatnya Allah Subhanahu wa taala maha indah. Nama Allah Subhanahu wa taala maha indah. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala juga maha luar biasa. Harusnya fitrah manusia itu suka dengan sesuatu yang sempurna tersebut. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengabarkan kepada kita tentang indahnya Allah, tentang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam hal tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau memberikan taklid atau memberikan penjelasan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Beliau memberikan penjelasan di dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, wal maqsudu anna hadzal haditsa asy-syarifa mustalifun ala aslaini azimaini. Dan yang dimaksud dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis ini mencakup dua hal yang sangat pokok, yang sangat agung. Yang pertama apa? Fa'awwaluhu ma'rifah. Yang pertama adalah merupakan ma'rifah. Wa akhiruhu suluk. Dan yang kedua suluk. Yang kedua adalah suluk. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah adalah zat yang maha indah dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini itu menjelaskan dua hal yang sangat agung. Yang pertama apa? Ma'rifah. Faya'rifullaha subhanahu wa ta'ala bil jamal alladzi la yumathiluhu fi syai'. Yang pertama, hadis tersebut menjelaskan tentang apa? Bagaimana supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah di dalam apanya? Nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha indah. Yang dimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Alim, betul-betul Allah Alim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Basir, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Sami, betul-betul pendengarannya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Sifat Allah Subhanahu wa taala betul sempurna dan mencocoki dari apa? Dari nama-namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Halim, betul-betul Allah Subhanahu wa taala maha lembut, Al-Latif. Berbeda dengan makhluknya.
Seorang makhluk terkadang namanya Halim, Latif, tapi apa? Orangnya kasar. Orangnya kasar. Antara sifat dengan nama apa? Berbeda jauh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama selalu cocok dengan sifatnya, selalu berjalan bersamaan. Dan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamilun, Allah Subhanahu wa taala maha indah di dalam perbuatannya. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, selalu indah. Makanya selalu saya ingatkan, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah Subhanahu wa taala berbuat, pasti perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak itu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, atau enggak apa? Keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, Allah memberikan karunia kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kemudahan kepada kita, itu kebaikan Allah. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun terkadang karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat kita, Allah Subhanahu wa taala pengen ngampuni dosa kita. Itu juga bisa keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zatnya begitu indah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Sampai sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin. Kalau ahlul jannah sudah masuk ke dalam surga, maka apa? Fayunadi munadin, maka ada orang yang berteriak memanggil. Kemudian kata para malaikat tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada janji kepada kalian yang Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Maka ahlu surga ketika itu mengatakan, apa yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tunjina minan nar, dan kita sudah diselamatkan dari api neraka. Dan kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu istana, bidadari-bidadari, makanan, semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu surga sudah mendapatkan itu semua. Kemudian apa? Fakasyafal hijab. Akhirnya hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ahlu surga, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ahlu surga ketika dibuka hijab, apa yang mereka lakukan? Lupa dengan seluruh kenikmatan surga, Pak. Mau bidadari yang cantik, makanan yang enak, semuanya nikmat, itu semua nikmat. Tapi karena mereka melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, ditinggalkan semuanya. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diharapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat indahnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Asyauq ila liqaika. Ya Allah, berilah rizki kepadaku supaya kami bisa rindu. Ternyata rindu bertemu dengan Allah itu rizki, Pak. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberi rasa rindu di dalam hati untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa rindu bertemu dengan Allah, dan Rasulullah minta hal tersebut. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita bisa enggak meminta rindu bertemu dengan Allah? Kita pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Kita enggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, sifatnya Allah yang begitu indah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Yang ada kita mau ketemu sama Allah takut apa enggak? Mau takut terus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika ditawari mau ditambah umurnya atau meninggal,
Apa kata Rasulullah SAW? Rafiqul a'la, sudah cukup, dunia ini capek. Kita tinggal di dunia Pak, capek Pak. Ya kan? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disibuk dengan urusan fitnah dunia, disibuk dengan urusan-urusan hal-hal yang macam-macam. Capek. Makanya dunia ini darul bala. Kapan nikmatnya? Nikmatnya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati tenang, hati nyaman. Kalau kita saja ketika taklim gini ngingat Allah Subhanahu wa taala, nyaman hati, tenang gitu kan? Apa kita enggak nikmat kalau kita hidup sama Allah Subhanahu wa taala? Apa kita enggak nikmat ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ketenangan macam apa yang akan kita dapatkan? Luar biasa. Dan itu semua kapan? Ketika kita bisa kenal bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Jamil dan kita buktikan dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Sifat Allah memang jamil. Sifat Allah memang maha indah. Nama Allah yang Allah terus-menerus kabarkan kepada kita memang betul-betul indah. Dan kita buktikan dalam kehidupan kita. Dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, itu semuanya indah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya dengan yang namanya keindahan. Dan itulah yang terjadi pada siapa? Yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi pada para sahabat. Makanya para sahabat, mereka ketika ada yang namanya perang itu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mengorbankan jiwa, Pak. Mengorbankan apa? Mengorbankan jiwa. Kalau saya enggak selamat ya saya mati. Tapi enggak ada para sahabat itu takut. Dalam hatinya para sahabat untuk berjihad di jalan Allah, meninggal dunia, mereka justru malah dicari-cari. Kenapa? Saya hidup di dunia, saya sudah merasakan nikmatnya, saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah merasakan keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya saya berjihad di jalan Allah dan saya mati? Bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Itu yang mereka rasakan, Pak. Makanya para sahabat ketika hayya 'alal jihad, perang. Bismillah. Nikmat yang mereka rasakan itu betul-betul mereka rasakan dalam hati mereka. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya iman, tenangnya hati, dadanya lapang, itu mereka rasakan. Kapan? Ketika mereka kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, ada kehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasakan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk jihad dengan menuntut ilmu. Belum jihad perang, jihad menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mencari ketenangan itu bukan dengan hal-hal yang seperti ini, masih mencari ketenangan dengan hal-hal yang lain, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan kemana, yang pada hakikatnya itu juga tidak akan mendapatkan ketenangan. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innallaha jamil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Fa awwaluhu ma'rifah, kita itu harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'rifullah Subhanahu wa taala bil jamal, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya, alladzi la yumathiluhu fihi syai'. Sehingga kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kamal, wa ya'budu bil jamal, akhirnya kita bisa menyembah Allah. Kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dengan suluk kita, dengan perbuatan kita. Akhirnya apa? Perkataan-perkataan kita yang indah itu muncul. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu maha indah dan suka yang namanya keindahan. Akhirnya perkataan-perkataan jelek, umpatan-umpatan yang jelek, ghibah, macam-macamnya, akhirnya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita menyembah yang maha indah. Masa iya beribadah kepada Allah dengan yang jelek? Akhirnya perkataan kita pun akan menjadi apa? Perkataan yang indah. Wal a'mal, amalan-amalan kita pun akan menjadi amalan-amalan yang jamil. Wal akhlak, akhlak pun akan menjadi akhlak yang jamil. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya beliau mengatakan fayuhibbu min abdihi ayyajmala lisanahu bisidqi.
Maka Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang memperindah lisannya dengan apa? Kejujuran. Kita sering innallaha jamil yuhibbu jamal, yang difoto cuma gunung, des, gitu kan. Bikin status. Bukan itu, Bang. Bukan itu yang dimaksud dari innallaha jamil yuhibbu jamal, Allah Maha Indah suka keindahan. Enggak suka, bukan pemandangan yang dimaksud di dalam hadis itu. Tapi yang dimaksud di dalam hadis itu Allah Maha Indah, Allah suka terhadap yang indah dari apa? Dari akhlak seseorang, dari amalan seseorang, dari perkataan seseorang. Bukan sesuatu yang zahir saja. Makanya beliau Ibnu Qayyim, fayuhibbu min abdihi ayyajmala lisanahu bisidqi wa qalbahu bil ikhlas. Allah juga cinta terhadap indahnya hati. Indahnya hati itu dengan apa? Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hati kita itu betul-betul apa? Ikhlas. Wal muhabbah, bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, bisa balik bertobat kepada Allah. Wat tawakkul, bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan hati. Allah mempunyai nama Zat yang Maha Indah dan Allah menyukai keindahan lisan bagaimana, keindahan hati seperti apa. Begitu pula apa? Wa jawarihahu bitta'ah, begitu pula keindahan anggota badan kita. Dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi apa? Dari sisi batiniah. Dari sisi batiniah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan yuhibbul jamal, bukan secara zahir saja, tapi yang harus kita titik beratkan itu secara batin. Coba kalau kita lihat bahwasanya muhabbahnya Allah. Allah juga punya sifat muhabbah. Allah bisa cinta. Itu sifatnya Allah, bisa mencintai hamba-hambanya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, cintanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti berkaitan dengan apa? Dengan sifat, bukan dengan sesuatu yang zahir. Kan tidak ada di dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbul jabal. Ya kan? Allah cinta gunung. Kan enggak? Allah cinta laut, tidak ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Tapi di dalam Al-Qur'an selalu sifat muhabbahnya Allah. Allah cinta berkaitan dengan sifat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Allah innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang yang selalu bersuci. Kan seperti itu. Nah, kalau seseorang itu tahu ternyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sifat dan itu adalah sesuatu yang batin, maka ini yang harus kita perjuangkan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala juga mencintai sesuatu yang zahir. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan apa? Wa yuhibbu min abdihi ayyajmala badanahu bi idhari ni'amihi alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu menampakkan nikmatnya. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tampakkan alhamdulillah. Kita pakai pakaian yang rapi, kita pakai sandal yang bagus, kita pakai jam tangan. Itu juga Allah Subhanahu wa taala cinta karena kita apa? Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi betapa banyak bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika menampakkan keindahan yang sering ditampakkan cuma keindahan apa? Zahir. Orang lebih menampakkan keindahan zahir daripada keindahan apa? Keindahan batin. Makanya pernah enggak bapak-bapak pernah dengar kajian? Ada kajian Ustaz Armen rahimahullah. Ya. Ustaz Armen rahimahullah taala, beliau ngisi kajian. Judulnya Untukmu yang berjiwa hanif. Untukmu yang berjiwa hanif. Itu kajian itu kalau kita mau dengar dari awal, Ustaz itu kan pengen menyampaikan keindahan hati itu yang harus kita cari. Keindahan batin itu yang harus kita cari. Bukan cuma keindahan zahir. Kita itu sibuk dengan keindahan zahir, sibuk ngurusin baju, sibuk ngurusin celana, sibuk ngurusin jam tangan, sibuk ngurusin macam-macamnya. Tapi keindahan batin kita jarang kita perhatikan. Padahal Allah ketika mengatakan innallaha jamilun yuhibbu jamal, bukan hanya keindahan zahir yang Allah cintai. Justru malah keindahan batin itu yang menjadi
titik di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita, hati kita. Karena kalau hati kita itu adalah merupakan hati yang indah, hati yang baik, dan ini adalah merupakan rajanya anggota tubuh kita, semuanya anak buahnya jadi baik, lisannya jadi baik, perbuatannya jadi baik, matanya jadi baik, lisannya jadi baik, tangannya jadi baik, langkahnya jadi baik. Kapan itu? Ketika hatinya diperindah. Maka ketika kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Jamil, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa awwaluhu ma'rifah wa akhiruhu suluk. Yang pertama harus kita betul-betul kenal dengan Allah supaya kita kenal keindahannya Allah, dan yang kedua akhirnya suluk, perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan perkataan Ibnu Qayyim di nuniyahnya, Ibnu Qayyim jelasin hadis dalam nuniyah, disyarah lagi sama Syekh Sa'di. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, Al-Jamilu man lahu nu'utul hasan wal ihsan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Jamil, yang mempunyai sifat yang indah. Fa innahu jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah di dalam zatnya, di dalam namanya, dan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa af'alihi, dan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin li makhluqin an yu'abbira an ba'di jamali dzatihi hatta anna ahlal jannati ma'a ma hum fihi minan na'imil muqim wal ladzati was sururi wal afrahi allati la yaqdiru qadraha idza ra'aw rabbahum. Saking begitu indahnya zat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah, sampai makhluk ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal bersamaan dengan itu dia mendapatkan nikmat dan kelezatan yang abadi, mereka pun ketika melihat Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Semuanya menjadi hilang, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Semuanya pengen melihat apa? Indahnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena apa? Karena betul-betul zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Sudah ada, Pak? Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bukan hanya sekedar teori yang hanya kita ketahui, akan tetapi sesuatu yang harus kita buktikan di dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang selalu berjalan selaras, begitu pula perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang dimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala inilah yang sering kita lihat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah ada kerjaan. Ya kerjaan Allah Subhanahu wa taala ya mu'ti, ya mani. Allah memberikan, Allah menahan, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan nikmat. Dan setiap harinya kita melihat ayat-ayat tersebut, ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbuatannya Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Allah menerbitkan matahari dari timur, ditenggelamkan di barat setiap harinya. Dan Bapak Ibu saya rasa melihat semua hal itu. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam terus, enggak ada siangnya. Sarmadan ila yaumil qiyamah, kata Allah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa selain Allah yang bisa mendatangkan siang hari, sedangkan kita butuh dengan siang hari? Atau sebaliknya, dijadikan siang terus tanpa malam. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang mempunyai perbuatan yang begitu indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala
mengatakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sunallahilladzi atqana kullasyai. Perbuatannya Allah mutqin di dalam segala sesuatu, sempurna perbuatan Allah, jamil. Semuanya menjadi indah. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan alladzi ahsana kullasyai'in khalaqah. Yang Allah Subhanahu wa taala sangat baik di dalam segala sesuatu penciptaannya. Bahkan penciptaan manusia begitu luar biasa. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi pun kepada kita sesuai dengan kadarnya. Yang ini butuh sekian, yang ini butuh sekian, yang ini butuh sekian. Sesuai sudah, semua itu sempurna, Pak. Sesuai dengan kadarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi." Kalau seandainya kami bentangkan seluruhnya rizki, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rizki kepada seluruh hambanya, labaghaw fil ardi. Manusia akan rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu semua apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, kalau kita tahu itu semua dengan keindahan alamnya yang Allah ciptakan, yang menunjukkan Allah lebih indah dari yang diciptakan tentunya. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha indah di nama-namanya, di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya, Pak, kita enggak bisa cinta sama Allah? Masa iya kita enggak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada anak istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri? Kalau seandainya kita lihat istri kita sempurna, indah, kita bisa cinta sama istri kita karena akhlaknya kepada kita. Ya kan? Kita itu bisa cinta kepada istri karena mungkin akhlaknya. Dia baik, ngerawat. Karena perbuatannya. Kita bisa cinta dengan hal tersebut. Nah, perbuatannya Allah kepada kita kurang baik apa? Kurang indah apa perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Harusnya apa? Harusnya kita bisa lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tu'arrifu ila ibadihi min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi bima yujibu muhabbatahum lahu. Allah itu terus-menerus, Pak, mengenalkan dirinya kepada hambanya dari namanya, dari sifatnya, dari perbuatannya. Supaya apa? Supaya hamba itu bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikenalkan lewat Al-Qur'an, perbuatannya dikenalkan lewat ayat-ayat kauniyah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah apa? Jamil di dalam perbuatannya, dalam namanya, dalam segala halnya. Dan kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jamil di dalam perbuatannya, kenapa kita enggak bisa ridho dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu semua dari keindahan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah ngelirik kepada yang lainnya. Ngelihat temennya, Masya Allah, dikasih rezeki lebih, ada tumbuh hasad di dalam hatinya. Kenapa? Karena hati dia nggak jamil. Hati orang itu nggak indah, sehingga nggak bisa melihat indahnya perbuatannya Allah. Makanya dosa hasad itu bukan dosa kepada orang. Dosa hasad, bapak-bapak, itu bukan dosa kepada orang, tapi dosa kepada Allah. Kenapa? Karena dia berarti sudah mengatakan perbuatannya Allah itu nggak indah, perbuatannya Allah nggak adil, perbuatannya Allah kurang. Kalau ada orang lain hasad melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dosa kepada orang itu, tapi dosanya langsung kepada Allah. Karena telah menuduh perbuatannya Allah itu apa? Tidak adil, menuduh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya tidak indah. Maka harus ridho. Harus betul-betul ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maupun apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya tadi pagi kembali saya ingatkan, kita harus jadi seorang mukmin yang apa? Ajab. Harus menjadi orang yang mukmin yang bisa
heran dengan perbuatan kita. Bagaimana itu? In asabahu syarra sakar, fakana khairun lah. Kalau kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi apa? Ya kita juga harus bersyukur dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Wa in asabahu dharra, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sabar. Fakana khairun lahu. Dan itu adalah menjadi sebuah kebaikan. Kapan kita bisa menjadi orang yang syukur dan kapan kita bisa menjadi orang yang sabar, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah? Ketika kita mempunyai hati yang jamil. Mempunyai hati batin yang jamil, yang indah, maka apa? Kita akan bisa menjadi ajaban li amril mu'min. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama ketika para ulama mengatakan apa? Kun jamilan tara kulla syai'in jamala. Jadilah engkau yang indah. Jadilah engkau pribadi yang indah, engkau akan melihat segala sesuatu itu indah. Kalau hati kita indah, melihat perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu indah semuanya. Makanya pertanyaan yang paling besar, aina nahnu min sifati jamalillah. Di mana kita dari sifat indahnya Allah? Padahal Allah sudah mengenalkan keindahan yang begitu banyak, tapi kita jauh dari mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kita enggak bisa cinta, kita enggak bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menjalankan konsekuensi keindahan Allah dengan apa? Dengan kita memperindah diri kita sendiri. Dengan memperindah diri kita sendiri. Harusnya semakin Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada kita dengan perbuatan-perbuatan yang indah, namanya yang indah, sifatnya yang indah, kita bisa cinta, kita bisa ridho, dan kita bisa menjalankan konsekuensinya. Apa? Perbaiki terus diri kita, hati kita terus berindah, hati jiwa kita terus diperindah. Dan kalau kita sudah bisa menjalankan konsekuensinya, mudah bagi kita untuk kita apa? Asyauq ilallah. Kita mudah untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan, para sahabat enggak pernah takut karena apa? Saya kalau mati, saya ketemu dengan Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahmat, yang luar biasa, nama-nama Allah itu di dalam hati para sahabat. Kebaikan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa dalam hati para sahabat. Makanya enggak takut ketemu Allah. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, setelah kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil ini, hendaknya menjalankan konsekuensinya. Dan mumpung Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Persiapkan hati kita. Karena hati ini raja. Tadi saya sampaikan, hati ini raja. Kalau hari-hari ini kita tidak memperindah hati kita dengan ilmu, dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita enggak akan pernah menjadi orang yang jamil. Enggak akan bisa pernah untuk menjadi orang yang indah. Dan tidak mungkin namanya jamil itu dadakan, itu tidak ada, Pak. Jamil, hati jamil dadakan, tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didik para sahabat untuk menjadi hati jamil bertahun-tahun. Masa iya kita, besok Ramadan tak jadi jamil, itu sulapan namanya. Tidak ada. Hidayah itu tidak ada sulapan. Hidayah itu butuh proses. Untuk menjamilkan hati butuh proses, sedikit. Ketika kita dapat ilmu, ditempa dengan kehidupan, ilmu kita pakai, ditempa dengan kehidupan lagi, kita pakai, ditempa dengan kehidupan, itu yang akan menjadikan hati kita jamil. Kehidupan nyata itulah yang Allah Subhanahu wa taala Yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan diri kita itu jamil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanujzihim bima kuntum ta'malun." Kami akan membalas kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Bukan apa? Ta'lamun. Bukan Allah membalas sesuai dengan apa yang kalian ketahui, bukan ini, Pak. Tapi apa? Ta'malun, amal kita. Karena amalan-amalan setiap harinya kita ngadepi ujian-ujian yang Allah tunjukkan kepada kita, itulah Allah Subhanahu wa taala melihat kita, lolos enggak? Sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan iman itu tamkin. Betul-betul dijadikan iman kita itu netep sampai kokoh.
Dan itu semua dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga terus menjadikan kita mencari di mana hati kita sebenarnya. Teringat dengan kajian yang saya sampaikan tadi, untuk mencari hati yang hanif. Di mana hati yang hanif kita ini sebenarnya? Dan di mana keindahan hati kita dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala? Jauh, Pak. Udah kayak gitu kita ngaku paling iman, sudah itu kita ngaku paling sempurna imannya, sudah ada apa-apanya kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan keimanan di dalam hati. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.